Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sahur Papahan. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Budidaya Pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Palangkaraya. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas praktikum dengan mata kuliah dasar-dasar agroteknologi dengan materi pengenalan tumbuhan agronomi berdasarkan siklus biologisnya. Jika dilihat dari siklus biologisnya, tanaman agronomi dibedakan menjadi 3, yaitu tanaman semusim, tanaman duimusiman, tanaman tahunan. Nah, apa itu tanaman semusim, dui tahunan, dan tahunan? Tanaman semusim ini merupakan tanaman yang memenuhi siklus biologisnya selama 1 tahun, bahkan kurang dari 1 tahun. Misalnya kacang panjang yang biasanya hidup pada mulai proses perkecambahan mulai dari 0 sampai umur 6 bulan, tanaman tersebut akan mati. Biasanya tanaman semusiman ini dimanfaatkan oleh masyarakat demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang berikutnya ada tanaman dui tahunan. Tanaman dui tahunan ini merupakan tanaman yang memenuhi siklus biologisnya selama 2 tahun. Seperti tanaman hias yang sering kita jumpai, yaitu tanaman bougainville, ya, sering dibudidayakan demi memperindah kawasan rumah atau kawasan perkantoran seperti itu. Dan siapa yang tahu juga bunga bougainville memiliki manfaatnya. Nanti kita akan bahas di lanjutan videonya ini. Yang ketiga ada tanaman tahunan. Tanaman tahunan tentunya sering kita jumpai seperti mangga, bambu, kelengkeng, seperti itu. Nah, apa itu tanaman tahunan? Tanaman tahunan ini merupakan tanaman yang hidup lebih dari 2 atau 3 tahun, bahkan lebih. Dengan mengubah morfologinya, tumbuhan ini dapat bertahan hidup. Seperti kaktus, mengubah daunnya menjadi bentuk-bentuk duri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang panas. Seperti itu. Seperti apa penjelasan berikutnya? Ikuti video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menonton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tanaman semusim yang merupakan tanaman yang hidup kurang dari 1 tahun atau bisa saja hidup dari 1 sampai 6 bulan. Contohnya adalah tanaman melon yang ada di samping saya. Melon ini memiliki nama latin Cucumis melo L. Merupakan nama buah sekaligus tanaman yang menghasilkannya yang termasuk dalam suku labu-labuan atau Cucurbitaceae. Buahnya biasanya dimakan saat segar sebagai buah meja atau diiris-iris. Sebagian campuran es buah, bagian yang dimakan adalah daging buah. Teksturnya lunak, berwarna putih sampai merah tergantung kultivarnya. Yang pertama, bagian morfologi melon ada akar, batang, daun, dan juga buah. Oke. Batang dari tanaman melon ini mempunyai warna hijau muda dengan bentuk batang seperti segi 5 bertekuk dengan 3-7 lekukan serta bergaris tengah sekitar 8-15 cm. Batang tanaman ini berbulu, terdapat buku maupun ruas-ruas tempat melekatnya tangkai daun. Yang berikutnya ada daun dan sulurnya. Ini daun, ini sulurnya. Oke. Daun tanaman melon ini berwarna hijau dengan bentuk daun bercangkap
atau menjadi bersudut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pada melon, daun tanaman ini ditopang oleh tangkai daun berbulu kasar. Susunan dari daun tanaman ini bersiling-siling. Pada umumnya bentuk dari bunga melon ini seperti lonceng dan biasanya berjenis satu atau berumah satu yang berpisah antara sel bunga betina atau bunga jantan. Di sini dapat kita lihat bunga betina seperti ini, seperti lonceng, memiliki bakal buah, sementara bunga jantan tidak. Di sini. Jadi selanjutnya kita melihat pada buah melon. Buah melon ini bentuknya bulat. Di kulitnya ini bisa kita lihat berwarna hijau dan seperti ada pola jaring-jaring seperti ini, putih-putih ini. Di antara rongga buahnya ini terdapat sekumpulan biji melon yang sudah berbalut dalam sebuah plasenta yang berwarna putih. Plasenta ini terlihat berlendir apabila sudah termakan, akan menyebabkan rasa gatal di tenggorokan. Jadi biji tanaman melon ini pada umumnya mempunyai warna coklat muda, panjangnya rata-rata sekitar 0-9 mm dan mempunyai diameter sekitar 0-4 mm. Dalam satu buah melon akan terdapat sekitar 500-600 biji. Jadi manfaat dari buah melon ini mencegah peningkatan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah penyakit, memperlancar pencernaan, mengatur mood dan membuat tidur lebih nyenyak. Yang berikutnya adalah tanaman dui tahunan. Tanaman dui tahunan ini memerlukan waktu 2 tahun untuk menjalankan siklus biologisnya. Seperti tanaman yang di samping saya ada tanaman bougainville. Tanaman bougainville ini merupakan tanaman perdu tegak, sistem perakarannya tunggang. Bougainville merupakan tanaman hias yang sering ada di pekarangan rumah. Tanaman ini memiliki morfologi dari perakaran, batang, daun, dan bunga. Baiklah, sebelumnya saya ingin menambahkan tentang morfologi perbungaan pada bunga kertas ini. Sebelumnya, banyak yang salah paham tentang letak perbungaan pada bunga kertas ini. Banyak yang mengira bahwa helaian merah ini merupakan perbungaan dari bunga kertas ini. Ternyata salah, teman-teman. Tepat di tengahnya pada bagian kertas yang di tengahnya ini dia terdapat semacam tiga tangkai seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan bunga kertasnya, bukan pelindungnya ini. Nah, di sini disebut sebagai tudung bunga yang melindungi dari tiga bunga di tengahnya ini. Seperti itu, jangan salah paham tentang perbungaan bunga bougainville ini. Jika dilihat, pasangan daun yang sama dihubungkan dengan tonjolan seperti ini. Daun menyirip berdaun satu, helaian daunnya lebar, bulat sampai memanjang, bertulang menyirip. Bunga bougainville seperti memiliki perbuahan seperti buah buni, hitam mengkilat, panjangnya kira-kira 1 cm. Batang
batang tanaman bougainville ini berstruktur keras seperti kayu, memiliki banyak percabangan, dan memiliki duri-duri di sekitar batangnya. Yang berikutnya, ada manfaat dari bunga bougainville ini. Siapa yang tahu bunga bougainville ini memiliki khasiat yang baik bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, sebagai herbal untuk menyembuh batuk, karena kandungan dalam bunganya ini dapat mengencerkan dahak, terutama pada batuk berdahak. Selain itu dapat menurunkan demam dengan cara mengeringkan daunnya dan menyeduh seperti teh, seperti itu. Yang berikutnya adalah tanaman tahunan. Tanaman tahunan ini dapat tumbuh selama bertahun-tahun dan dapat dipanen selama berulang kali. Yang sebagai contoh itu ada tanaman bambu. Di samping saya ada tanaman bambu yang memiliki nama latin Bambuseae. Tanaman bambu tentunya banyak di daerah iklim tropis seperti Indonesia. Biasanya masyarakat desa menggunakan bambu sebagai alat peralatan rumah tangga. Bambu juga merupakan tumbuhan rumput-rumputan yang memiliki rongga. Di sebagian besar negara Asia, tunas bambu dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Kalau di Indonesia disebut dengan rebung. Rebung dapat dimasak dengan olahan gulai atau semacamnya dengan lainnya. Biasanya rebung diiris tipis-tipis untuk menghilangkan taksipilin yang dapat menimbulkan sianida pada lambung. Yang selanjutnya adalah saya menjelaskan perbatangan pada tumbuhan bambu tersebut. Jadi tanaman ini, tumbuhan bambu ini memiliki perbatangan yang keras, berbentuk bulat dan memiliki ruas-ruas di sepanjang batangnya. Jadi di beberapa ruas-ruas ini muncul akar-akar. Selanjutnya pada tumbuhan bambu ini memiliki rebung di antara perakaran dengan batangnya. Seperti ini bentuknya, memiliki lapisan-lapisan tertentu dan memiliki duri-duri tipis di bagian badannya. Jadi khasiat dari rebung ini memiliki berbagai macam antioksidan dan vitamin seperti kalium pada rebung yang dapat menjauhkan stroke pada manusia. Yang berikutnya adalah daun. Daun bambu ini merupakan daun lengkap. Pertulangan daun sejajar, tulang daun berukuran besar dan ujungnya meruncing, pangkalnya terlihat tumpul dan merata, daging daunnya terlihat seperti kertas. Nah, bagaimana dengan pengenalan tersebut? Apakah Anda tertarik untuk membudidayakan tanaman-tanaman tersebut atau lebih memanfaatkan lagi tanaman tersebut? Itu terserah Anda. Akan tetapi, silakan berbagi tentang video ini dengan teman-teman Anda jika bermanfaat. Itu terserah Anda dan Anda. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih.